Hansen sangat senang dengan teknik yang dia kuasai saat ini, bisa memburu makhluk darah suci dalam air dengan mudah. Hansen berharap bisa memaksimalkan gen darah sucinya dalam waktu dekat. Tiba-tiba Hansen merasa merinding. Suasana hatinya yang awalnya ceria dihancurkan dengan firasat yang buruk. Hansen segera memanggil Putri Duyung dan menyuruhnya untuk menghentikan kapal kristal. Walaupun berada di kapal kristal sangatlah aman, asal tidak keluar, namun tetap saja Hansen merasa ada yang tidak beres. Sampai-sampai tubuhnya terus berkeringat dingin. Benar saja, makhluk besar muncul dalam pandangan Hansen. Itu adalah hiu perak sepanjang 30 meter. Tubuhnya terdiri dari sisik logam. Saat berenang, ombak besar mengikuti di belakangnya. Hiu perak membuka mulutnya, mencoba menelan sejumlah besar ikan yang ada di depannya. Hansen terus melihatnya dengan seksama. Dia menyadari bahwa hiu itu bukan inti dari kecemasannya. Di sudut lautan yang dingin dan gelap, Hansen melihat cahaya biru kecil. Semakin lama, cahaya itu semakin mendekat. Itu adalah kuda laut setinggi 3 meter. Tubuhnya bersinar biru, seolah-olah terbungkus api biru yang menyala. Hiu dengan ukuran tubuh yang sangat besar, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak. Tubuhnya menggigil ketakutan. Ternyata apa yang dikhawatirkan Hansen benar. Ketakutannya berasal dari makhluk biru itu. Saat jarak kuda laut tidak jauh dari hiu, kuda laut itu membuka mulutnya seperti trompet. Api biru keluar dari mulutnya, namun tidak padam oleh air laut. Api biru kecil itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi ketika bersentuhan dengan hiu, seluruh tubuh makhluk itu terbungkus oleh apinya. Hiu perak raksasa menggeliat kesakitan. Dia terus menolak menyerah, tapi rasa sakit yang dia derita tidak kunjung hilang, tapi malah semakin membuatnya menderita. Sesaat kemudian, tubuh besar hiu perak itu tinggal abu saja dan larut dalam kedalaman air laut. Hansen setelah menyaksikan semua itu, dia yakin kalau makhluk itu adalah makhluk super dari Suaka Dewa Kedua. Tubuhnya menggigil ketakutan. Di saat Hansen ketakutan, kuda laut menoleh ke arah jendela tempat Hansen berada. Tubuhnya merasa semakin dingin, sampai-sampai tidak bisa bergerak karena saking takutnya. Namun yang dilakukan kuda laut hanyalah menatapnya. Setelah itu dia berbalik dan pergi. Cahaya biru yang mendominasi juga perlahan hilang oleh kegelapan lautan. Hansen terjatuh ke lantai menghela nafas. Pakaian di tubuhnya basah akibat keringat dingin. Itu sangat menakutkan. Seberapa kuat makhluk itu super itu? Suara Hansen bergetar saat dia berbicara. Melihat arah yang dituju oleh kuda laut, Hansen yakin kalau arah itu menuju ke arah kerajaan laut. Hansen menyuruh Putri Duyung untuk perlahan mengikuti makhluk itu. Dia penasaran asal dari makhluk super itu. Tidak lama, cahaya biru yang begitu menyilaukan sekaligus mengerikan muncul lagi. Makhluk malang apa yang menjadi mangsa kuda laut ini? Ucap Hansen kaget. Hansen menggerakkan giginya dan memerintahkan Putri Duyung untuk menjalankan kapal kristalnya perlahan ke arah yang telah dilalui kuda laut. Dia tidak berani pergi terlalu cepat karena dia melihat api biru yang membara dari kejauhan. Tidak lama, Hansen kecewa. Mereka sudah mencapai area yang tidak jauh dari kerajaan laut. Dan dia menyadari bahwa kuda laut memang menuju ke arah sana. Di belakangnya, sepanjang jalan tempat yang dilewati kuda laut, semuanya hanya tersisa abu. Bahkan tanah dasar laut saja sampai hangus. Beberapa saat kemudian di camp pelatihan virtual, Hansen ingin melanjutkan meningkatkan keterampilan skillnya, terutama teknik pedang ganda. Tepat saat Hansen memasuki camp pelatihan virtual, dia mendapat undangan duel dari ID milik Qinzuan. Di sini Hansen belum tahu ID ini adalah milik Qinzuan.
Dalam virtual, Hinsuan juga tidak mengetahui identitas Hansen. Hinsuan hanya menganggap yang ada di depannya itu adalah seorang master bela diri. Hinsuan langsung menanyakan apa ada pengajaran hari ini. Hansen pun hanya menggelengkan kepalanya. Namun Hansen menjelaskan kalau dia sekarang sedang melatih teknik pedang baru. Hinsuan yang sangat antusias pada teknik baru masternya, dia langsung mengajaknya duel. Hansen memanggil senjatanya. Seketika muncul sebuah pedang kembar di kedua tangannya dan saat itu juga duel dimulai. Hinsuan menggunakan belati. Dia pikir dia akan diserang oleh semacam badai gila, tapi ternyata tidak. Meskipun serangan Hansen datang dengan kuat, itu tidak terlalu kuat. Ini membuat Hinsuan menjadi bingung. Mengapa seorang elit sepertinya malah repot-repot mempelajari keterampilan yang tidak terlalu kuat? Dengan cepat, Hinsuan menyadarinya setelah Hansen menyerang Hinsuan. Keterampilan itu merupakan teknik yang seharusnya digunakan oleh dua orang, tapi dia memodifikasinya sendiri untuk digunakan hanya oleh satu orang. Pertandingan pun selesai. Hinsuan yang penasaran dengan teknik yang digunakan oleh Hansen, dia mencarinya di Skynet, dan benar saja teknik itu tidak ada. Dengan ini membuat Hinsuan tambah kagum dengan sosok master tersebut. Di sisi lain, teleponnya Hansen berdering saat dia lihat itu merupakan dari Hinsuan. Awalnya, Hinsuan memuji kinerja Hansen saat berada di Suaka Dewa Kedua. Selama ini, Yang Manli selalu cerita dan selalu memuji-muji Hansen. Hinsuan sampai heran Yang Manli tidak seperti biasanya. Dan selanjutnya, Hinsuan juga bercerita tentang sosok master di virtual yang baru saja dia temui. Hansen yang penasaran siapa master itu, dia pun bertanya ID dari master itu, dan ID-nya adalah Little Soldier on Warship. Sontak Hansen kaget, itu adalah nama ID-nya. Serta untungnya Hinsuan tidak mengetahui kalau itu adalah Hansen. Karena Hansen juga berlatih di game virtual, Hinsuan ingin meminta ID-nya. Hansen pun hanya bisa mencari alasan kalau akhir-akhir ini dia sibuk. Jadi Hansen meminta ID Hinsuan. Jika nanti urusannya selesai, maka Hansen akan mengirimkan pertemanan pada Hinsuan. Sesaat setelah Hinsuan menutup teleponnya, sekarang gantian Yang Manli yang menghubungi Hansen. Yang Manli hanya memakai piyama. Bahunya yang putih seputih salju terlihat, begitu pula kakinya yang indah. Ada suatu masalah. Wajah Yang Manli tidak terlihat baik dan pembicaraannya tergesa-gesa. Di sekitar benteng Goddess Legion ada begitu banyak prajurit dan tampaknya itu merupakan dari shelter Black God. Black God dan manajer shelter Black God telah berdiskusi. Dia memberitahu kalau shelter tersebut merupakan shelter milik Hansen, yang di dalamnya tidak lebih hanya ada 100 prajurit yang masih lemah. Mendengar itu, Black God semakin bersemangat. Walaupun terakhir kali dia sudah kalah dari Hansen, namun kali ini tidak lagi. Sekarang dia sedang bersama ratusan prajuritnya yang di total pasukannya jauh lebih kuat 5 kali lipat dari seluruh pasukannya Hansen. Anak-anak, mari kita hancurkan dan rebut benteng milik Hansen, teriak semangat oleh Black God kepada para bawahannya untuk segera bergegas ke kastil milik Hansen. Saat itu Hansen juga sudah berada di dekat gerbang milik pasukan Black God yang sedang menuju ke arah kastilnya. Para prajurit Goddess Legion semuanya menjadi pucat. Dalam benak mereka, upaya mereka untuk mempertahankan Goddess Legion kemungkinan akan sia-sia. Bos, haruskah kita mundur? Paman King mengerutkan alisnya. Tidak, kalian tetap di sini, kata Hansen dengan tenang. Hansen melompat dari benteng dan mendarat di halaman gerbang sendirian. Dengan gagah, dia berjalan santai mendekat ke Black God. Walaupun Hansen ke medan perang sendirian, banyak prajurit di pihak Goddess Legion pada mencibirnya. Bodoh, tapi apalagi yang bisa dia lakukan?
Sepertinya dia mau menyerah. Begitu kata sebagian prajurit Goddess Legion. Hansen berdiri hanya 10 meter dari Black God. Dia menatap matanya dan berkata, "Black God, beraninya kau datang ke sini. Apakah kau lupa betapa brutalnya Anda dipukuli setelah duel terakhir kali denganku?" Begitu katanya. Dengan wajah yang tenang, Black God membalas, "Kalah bukanlah hal yang memalukan, tapi hanya yang terakhirlah yang menjadi pemenang. Kalau kau menyerah sekarang, aku akan mengampunimu. Tapi kalau kau tidak menyerah, maka ini akhir darimu," ucap Black God dengan pedang menuju ke arah Hansen. Hansen menatap para prajurit yang berada di belakang Black God dengan senyuman remeh dan berkata, "Orang lemah sepertimu hanya bisa mengandalkan para prajurit di belakangmu." Begitu ucapnya. Black God tidak menyangkal itu dan malah dia memamerkan kekuatan prajuritnya dengan lantang hingga suaranya terdengar oleh para prajurit Goddess Legion. Hansen tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu memalukan." Saat Hansen mengatakan itu, kakinya menghentak dengan kekuatan kuda. Dia berlari menuju Black God. "Apa dia gila?" Orang-orang berteriak di shelter Goddess Legion, tidak mengira kalau Hansen akan menyerang Black God sendirian. "Beraninya kau!" teriak Black God. Dia mengangkat pedang panjang hitamnya untuk memberi tanda kepada 6 evolusioner tertinggi untuk melangkah maju. Di sisi lain dalam benteng, para prajurit segera ingin membuka gerbang, ingin menyerah dan menyerahkan diri kepada Black God. "Aku akan membunuh siapapun yang mendekati gerbang ini." Yang Manly menatap orang-orang yang telah maju ke depan. "Daripada khawatir seperti ini sekarang, kalian sebaiknya lebih peduli tentang apa yang akan terjadi ketika Hansen bisa mengalahkan Black God," kata Yang Manly dengan dingin. Di luar gerbang, ke-6 evolusioner langsung meluncur ke depan untuk melawan Hansen dengan senjata andalan mereka. Sebaliknya, Hansen tidak memanggil senjatanya dan juga tidak menggunakan armor jiwa binatang. Tapi gerakan Hansen sangatlah cepat. Dia berbelok tajam, menghindari 2 serangan tanpa memperlambat kecepatannya. Keempat evolusi terkejut dengan kecepatan Hansen dan berusaha untuk menebasnya sebelum dia bisa mendekat ke Black God. Walaupun begitu, Hansen tidak gentar sedikit pun dan terus terpacu mempertahankan kecepatannya yang ganas. Dalam waktu sedetik, dia telah melewati 4 orang yang berusaha menghentikannya. "Mustahil," kata Black God terkejut. Belum lama sejak pertandingan terakhir mereka bersama, tetapi kekuatannya telah meningkat tak terkira. Ke-6 evolusioner sekarang sangat frustasi. Mereka telah mencoba untuk menghentikan Hansen, tetapi kemanapun dia melangkah adalah tempat yang paling tidak menguntungkan bagi mereka. "Habisi dia!" teriak Black God. Melihat bahwa 6 elit tidak dapat menghentikan peragaan Hansen, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. 237 evolusioner bersenjata lengkap bekerja sama untuk mengepung Hansen. Mereka menghadirkan dinding tombak menghadap Hansen seperti puncak pegunungan yang terjal. Ujung tombak menyatu seperti jaring perangkap dan bergerak naik turun seperti ombak di lautan. Orang-orang di shelter Goddess Legion terkejut dengan kerjasama pasukan Black God yang seirama. Tiba-tiba, armor merah menutupi seluruh tubuhnya. Rambut pendeknya berubah warna jadi gold bergelombang. Matanya berkilau dengan mahkota di atas kepalanya. Setelah bertransformasi, seluruh dunia tampak melambat dalam pandangan Hansen. Tombak yang seperti anak panah telah melambat. Dia menarik indah seperti kupu-kupu dan terbang mengancam seperti burung hantu di kegelapan malam. Tubuhnya bergerak sangat cepat dan meliak-liuk di antara pendekar pedang dan tombak hingga berhasil menerobos menuju Black God. "Bunuh dia!" Black God berteriak sambil terus mundur. Hatinya terasa seperti ditusuk dengan es. Penampilan Hansen terlalu menakutkan untuk ditonton. Ada 2 elit
yang sekarang sedang menghalangi jalan Hansen. Seberapapun kuat Hansen, pada akhirnya akan kalah saat Hansen mulai kelelahan oleh pengepungan banyak prajurit. Begitu pikirnya. Tak disangka Hansen melompat tinggi ke udara. Sebelum Hansen jatuh, dia melompat sekali lagi dengan pijakan angin, seolah-olah Hansen sedang berjalan di udara. Semua orang yang melihatnya sangat tercengang dengan keahlian Hansen. Walaupun itu tidak seefisien Seven Twist dari keluarga Chen, kekuatan itu sungguh hebat. Black God adalah orang yang keras dan tangguh. Melihat Hansen terbang ke arahnya, dia tahu bahwa sekarang sudah terlambat baginya untuk lari. "Mati!" teriak Black God. Pedang panjang hitamnya menghilang dengan kecepatan cahaya dan muncul kembali tepat di depan wajah Hansen. Black God ingin menarik kembali lengannya dan menyerang lagi, tapi dia melihat penglihatannya memulai memudar. Wajah Hansen tampak lebih jauh dan dia merasa seolah-olah sedang terbang. Di sampingnya juga dia melihat tubuh yang dia kenalnya beserta armor. Medan perang menjadi sunyi. Mata semua orang sekarang tertuju pada kepala yang melayang itu. Wajah yang manly merah karena kegembiraan dan matanya yang indah bersinar. Kekuatan yang luar biasa. Tidak heran dia adalah pewaris pelatihan. Paman Heng tampak bingung saat dia berbicara. Orang-orang yang ingin membuka gerbang tadi otomatis lari ke tempat teleportasi. Mereka ketakutan oleh Hansen atas tindakan mereka yang ingin berpaling. Para prajurit yang diam membeku ketakutan. Mereka mengatakan kalau tindakan mereka atas perintah Black God. Karena Black God sudah kalah, mereka ingin genjatan senjata. Begitu ucap mereka dengan nada bergetar ketakutan. Hansen memandangi mereka dengan tampak serius dan berkata, "Pilihanmu hanya ada dua. Kita bertarung sampai titik darah penghabisan, atau kamu akan bergabung dengan prajurit Goddess Legion dan sampai mengikuti perintahku untuk menghancurkan shelter Black God." Begitu katanya. Awalnya para prajurit ragu dengan atasan mereka saat ini yang berada di penampungan. Berhubung Hansen mengenal atasan mereka yang ada di penampungan, secara otomatis mereka jadi tidak ragu lagi. "Kami bersedia untuk bergabung dengan Goddess Legion dan mengikuti perintahmu." Banyak prajurit berevolusi bicara serentak sambil membungkuk pada Hansen.